Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan nge-review tentang iPhone 13 yang udah gue pakai selama setengah tahun teman-teman. Jadi akhirnya iPhone 13 ini itu pun udah setengah tahun umur pemakaiannya guys ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 13 ini gue beli di iBox Kuta Square Bali teman-teman. Di sini kotaknya seperti ini, gue beli seharga 11.999.000 alias 12 juta teman-teman ya. Kotaknya setipis ini. Di sini kemudian untuk gambarnya juga di sini ada sedikit menimbul ya, gambar iPhone-nya. Kemudian ada gempil hijaunya di sini logo Apple, tulisan iPhone teman-teman ya. Di bagian belakang di sini ada yang namanya kartu garansi. Kalau kita buka di sini ya kelihatan kartu garansinya. Kemudian di sini ada list yang namanya list service center iBox Jakarta, kemudian di Depok, kemudian Tangerang, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, dan Balikpapan. Di bagian bawah di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iPhone 13 gue ini adalah batch di tahun 2022. Yang pasti untuk panel layarnya sudah menggunakan panel LG atau Samsung. Kebetulan untuk iPhone 13 gue ini udah menggunakan panel dari LG teman-teman. Nah, kenapa gue mention hal ini? Karena Apple itu sudah mengklaim bahwa untuk isu green screen sendiri itu untuk iPhone yang menggunakan panel BOE. Sedangkan untuk panel yang menggunakan Samsung dan LG itu sudah dijamin tidak ada lagi isu green screen teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini juga ada seperti tempelan iPhone 13 design by Apple California teman-teman ya. Nah, kalau kita buka teman-teman, yang kita dapatkan itu seperti ini ya. Yang pasti pertama kali itu ini guys ya. Ini tuh adalah tempelan untuk screen pertamanya. Kemudian di sini ada yang namanya SIM injector. Satu doang, nggak ada apa-apa lagi guys ya. Kemudian di sini ada yang namanya kitab suci mungil seperti ini, dan juga stikernya cuma satu. Kalau di iPad gue tuh masih dapat 2 stiker, tapi di iPhone 13 gue itu cuma dapat 1 stiker doang. Kemudian ada kabel charger doang. Jadi di sini tidak ada yang namanya kepala charger, dan kepala chargernya kalau kalian belum punya kalian harus beli lagi teman-teman. Nah, ini yang bisa gue share ke kalian guys. Ini gue masukin dulu. Nah, kemudian seperti ini teman-temannya, yang kita dapetin itu hanya ini saja. Ini kita masukin lagi. Nah, ini aja teman-temannya yang kita dapetin dengan harga 12 juta. Dan kotaknya juga setipis ini teman-temannya. Oke guys, sekarang kita masuk ke iPhone 13 kita teman-teman. Jadi ini adalah iPhone 13 yang pertama kali habis dibeli itu langsung gua beliin temper dan juga soft case atau MagSafe case teman-teman. Nah, jadi di sini untuk MagSafe case dan temper glass gue tuh dua-duanya tuh brandnya tuh Brooklyn guys ya. Jadi di sini gua kasih lihat ke kalian langsung. Nah, ini adalah MagSafe case yang gua beli teman-teman. Nah, di sini itu warnanya dominan warna hitam karena gua kan iPhone-nya tuh warna hijau. Jadi gua padu padankan dengan warna hitam seperti ini teman-teman. Ini hitam MagSafe-nya seperti ini guys ya. Nah, kalau untuk bagian belakangnya ini juga ini bagus banget, tahan teman-teman. Tapi untuk bagian sampingnya enak nih, dia empuk, elastis teman-teman. Jadi kalau kalian mau buka softcase kalian tuh gampang, nggak ada masalah sama sekali. Dan yang paling gue suka dari softcase ini atau MagSafe case ini tuh adalah dia itu belum ada kuning warnanya teman-teman. Ini udah 6 bulan lebih gue pakai nggak ada kuning sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri di sini mereknya Brooklyn teman-teman. Buat yang pengen beli, untuk linknya gue cantumin di deskripsi, kalian bisa check out aja guys ya. Nah, sekarang kita lanjut ke iPhone 13 gue guys. Ini adalah iPhone 13 gua teman-teman. Jadi di sini itu kita akan cek ke kalian bareng-bareng apakah untuk iPhone 13 ini itu sudah ada yang lecet teman-teman selama 6 bulan pemakaian. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Di sini akan gua kasih lihat ke kalian nih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini kan gua zoomin. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri udah mulai ada noda-noda yang nempel guys ya. Noda-nodanya nempel seperti ini, dan gua rasa ini memang karena gesekan dengan case-nya guys ya. Nah, ini udah mulai ada nodanya nempel. Ini kayak nempel banget teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Di bagian sini juga agak berkurang sih nodanya. Kemudian ke bagian chargernya, untuk port chargernya di sini teman-temannya. Nah, untuk chargernya sendiri di sini gue ngelihat kayaknya masih aman-aman aja guys ya. Nah, memang ada sedikit noda nempel atau kayak bercak-bercak noda itu, tapi nggak ada masalah sama sekali. Kalau kelihatan secara sekilas itu tidak ada yang namanya lecet goresan yang sangat-sangat nampak, tapi di sini kayak ada noda nempel aja teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di sini yang paling parah di sini teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini nih. Nah, kalian bisa kelihatan kan di sini ada kayak noda nempel seperti itu teman-temannya. Nah, tapi kalau untuk dari sisi kamera aman teman-temannya, tidak ada masalah sama sekali, masih mulus banget.
dan tidak ada lecet juga guys ya. So far so good ya, so far bagus banget, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Itu juga mungkin berkat proteksi gue dengan menggunakan case MagSafe dari Brooklyn dan juga tempered glass dari Brooklyn ini teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut teman-teman ya. Jadi untuk baterai health sendiri selama gue pakai selama 6 bulan lebih itu sekarang ada di angka 97%. Jadi 6 bulanan lebih itu udah turun 3%. Yang gue notice adalah untuk pertama kali penurunan 1% itu terjadi di hampir di 5 bulan akhir atau menuju 6 bulan awal teman-teman. Itu baru berkurang 1%. Kemudian 2 minggu kemudian pas gua update ke iOS 17.4 teman-teman ya. Di sini upgrade-nya ke iOS 17.4. Di sini langsung aja baterai health gua tuh turun 2% di angka 97%. Jadi setelah gua update 2 minggu setelah penurunan baterainya 1% langsung berkurang 2%. Jadi sekarang baterai health gua tuh di angka 97% so far teman-teman. Dan juga untuk kalau dari SOT-nya sehari-hari ini di angka 9 jam 22 menit, dimana untuk pemakainya rata-rata itu dipakai buat buka Instagram, main Heyday karena di sini kita nggak main game berat lagi ya, cuma main game ringan doang. Kemudian Prime Video buat nonton film, WhatsApp pasti, Shopee buat belanja, Netflix dan lain-lain teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian tanya ke gue, bang, untuk iPhone 13 ini SOT-nya gede banget bang, rata-rata lu pakai sinyal atau pakai wifi? Gue jujur gue pakai sinyal wifi karena di kantor maupun di rumah kita ada wifi teman-teman. Dan juga di sini kita main game itu cuma sekedar game ringan doang teman-teman, seperti Heyday ini, atau kalau nggak kita cuma main game Gardenscapes. Jadi kalau kalian tanya ke gue, iPhone 13 gue ini udah gue ajakin main game berat belum? Nah, gue nggak ada ajakin game berat sama sekali. Tapi gue bisa jamin ke kalian kalau untuk iPhone 13 ini main game berat itu masih bagus banget karena udah didukung dengan chipset A15 Bionic yang masih superior untuk tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, kalau kalian ngajakin ke gua untuk main Instagram, buka-buka YouTube, streaming film, itu semuanya masih lancar aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Yang menjadi permasalahan adalah jika kalian sudah terbiasa dengan refresh rate smartphone tinggi 120 Hz misalnya, kalian akan sedikit jengah melihat iPhone 13 ini yang masih refresh rate-nya di angka 60 Hz teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, nah refresh rate-nya masih di angka 60 Hz. Bagi gue secara pribadi yang memang belum pernah nyoba smartphone dengan refresh rate-nya 120 Hz atau even 90 Hz, gue nggak masalah sama sekali dengan refresh rate di angka 60 Hz teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke sisi kamera. Di sini kameranya cuman ada 2 teman-teman, yaitu kamera wide dan ultra wide teman-teman. Maksud gua lensa wide dan lensa ultra wide. Jadi kalau misalkan untuk iPhone 13 ini itu karena dia bukan varian Pro, jadi kameranya cuman ada 2 guys ya. Nah, seperti biasa kalau untuk foto kan gua udah pernah bikin konten juga tentang iPhone 13, dimana kalau untuk fotonya kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Tapi so far gue bisa bilang ini masih bagus banget, nggak ada permasalahan sama sekali teman-teman. Di sini gue ngajakin kalian foto masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah guys ya. Yang paling gue suka dari iPhone 13 itu adalah dia kalau misalkan foto itu tajam banget teman-teman. Kalau untuk video stabil dan juga jernih dibandingkan dengan iPhone 11 Pro gue yang lagi merekam ini, gue rasa memang kalah jauh ya untuk iPhone 11 Pro dibandingkan dengan iPhone 13. Jadi buat kalian yang suka bikin konten sinematik, reels ya, digital creator, content creator, iPhone 13 ini adalah standar zaman now buat menopang pekerjaan kalian yang memang membutuhkan kamera yang bagus teman-teman. Mau kamera selfie ataupun kamera belakang, ini semuanya masih bagus-bagus saja dan bisa nge-record di 4K 60 frame per second. Kalau untuk kestabilannya gue bisa bilang ini stabil banget, bagus banget dan luar biasa keren teman-teman. Kalau kalian tanya ke gue, bang, selama ini gue kalau ngetik video kok video gue tuh patah-patah ya, padahal ini udah 4K ada OIS-nya teman-teman. Nah, di sini gue bisa bilang ke kalian, gue tuh belum ada nemunya yang namanya video gue tuh patah-patah, karena rata-rata gue tuh nge-record di 1080 60 frame per second doang teman-teman ya. Kalau untuk 4K gue jarang sih ngetek video 4K, tapi gue lebih prefer ke 1080 60 frame per second, karena kalau misalkan kita upload ke sosial media itu bener-bener dia kayak cocok banget ya dengan sosial media di resolusi 1080 60 frame per second. Jadi gue bisa make sure ke kalian untuk hasil video gue mau di 4K atau 1080, gue sih belum ada ngerasain yang namanya patah-patah guys ya. Aman-aman aja so far ini teman-teman ya.
Oke, jadi untuk tahun 2024 ini teman-teman ya, iPhone 13 dengan baterai 3200-an mAh, RAM 4GB, kamera depan maupun kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel, kemudian sudah support dengan jaringan 5G, gua rasa ini masih sangat mumpuni untuk support kegiatan kita 2-3 tahun ke depan teman-teman ya. Yang menjadi perhatian gua mungkin paling untuk di chargernya sekarang masih Lightning C ya, belum USB-C teman-teman ya. Jadi menurut gua secara pribadi mungkin itu yang menjadi kekurangan dari iPhone 13 ini, yaitu mungkin dia masih belum menggunakan USB-C dan juga refresh rate-nya itu masih di angka 60 Hz. Tapi bagi gue secara pribadi yang memang tidak terlalu membutuhkan spek yang dewa, selama menunjang pekerjaan gue, selama bisa menunjang kegiatan gua rasa iPhone 13 ini udah sangat worth it untuk gua pakai. Apalagi sekarangnya untuk harga udah turun banget di angka 10 juta aja teman-teman ya. Dan gua sangat merekomendasikan kalian untuk beli iPhone 13 ini sebagai senjata di tahun 2024 teman-teman ya. Nah, kalau kalian pengen beli iPhone 13 ini, gua sarankan kalian beli resminya aja, karena untuk resminya itu masih dijual teman-teman ya. Kecuali untuk varian Pro dan Pro Max itu yang udah nggak dijual lagi oleh Apple teman-teman ya. Nah, kalau kalian tanya ke gue tentang bang isu green screen-nya gimana, gue bisa make sure gue bisa make sure ke kalian kalau untuk iPhone 13 ini untuk green screen-nya tidak ada di device gue sama sekali, karena Apple juga udah bilang panelnya udah diganti dengan LG atau Samsung. Jadi relatif lebih kecil kalau ada kejadian green screen-nya, dan juga rata-rata memang kejadian green screen tuh lebih banyak kejadian untuk iPhone 13 Pro dan Pro Max teman-teman. Jadi gue rasa untuk isu green screen itu nggak terlalu banyak ya sekarang ya. Ada, tapi udah nggak sebanyak dulu lagi teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gue share ke kalian tentang review iPhone 13 di tahun 2024 setelah 6 bulan pemakaian. So far masih bagus banget teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye. Kita kunci dulu guys ya. Oke.